Kalau bukan amal ibadah kita sendiri. Innallaha la yanzuru ila siwarikum. Allah tidak pernah bilang kita, walakin innallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah melihat dari amal hidup kita bagaimana. Amal hidup dalam dunia, bagaimana yang kita amali dalam dunia? Apa yang kita kerjakan dalam dunia? Apa yang kita perbuat dalam dunia? Sekarang di akhir tahun banyak orang-orang yang tasabuh bil Yahudi wa Nasara. Banyak akhir tahun orang-orang mengikuti gaya-gaya orang-orang Nasrani dan Nasara. Diikuti tuh gaya-gayanya. Petasan dibakar ya. Apalagi ntar di 12 kita harus merayakan awal tahun. Semoga tahun kemarin yang jelek uang yang bagus diperbarui lagi. Ya, yalah. Kalau begitu modelnya itu kan ajaran Islam apa bukan? Ajaran Islam bagaimana? Satu Muharram kita merayakan harusnya, bukan sekarang 2025, 2026. Nggak berasa udah setahun ya. Tapi amal kita berasa nggak kalau kita dosanya banyak? Kagak banget. Yang kita rasain apa? Kenikmatan dalam dunia, kufu dunia. Yang kita demanin dunia. Biar dunia berubah 2025 ke 2026, kita berasa kayak kehilangan banget tuh. Ya Allah 2025 telah berlalu, sekarang 2026. Semoga kita bukan lembaran baru ngaji, bukan lembaran baru, taklim, ibadah kepada Allah, dekatin lagi. Nah ini kesombongan dalam dunia yang kita punya, ayo hadirin, yang kita miliki dalam kesombongan dalam dunia dan membanggakan diri kita bangga kalau kita hidup dalam dunia, kita senang-senang banget dalam dunia, kita nggak tahu kapan adanya kiamat, kita nggak tahu kapan adanya ajal untuk kita. Ketika Nabi Muhammad SAW lagi duduk, Nabi Muhammad nyuruh sahabatnya geser lu coba. Ada yang mau hadir kepada kita, ada yang mau datang kepada kita. Orangnya paruh baik, para sahabat Nabi kan itu kalau itu mereka Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad ditanya, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, mata sah, kapan kiamat nanti, kapan kiamat? Nggak dikasih tahu sama Jibril Nabi Muhammad. Tapi di suatu negara nih di dunia Nabi Muhammad SAW minta kunci jawaban dari Jibril alaihissalam. Kan Jibril mempercepat sama Allah, minta kasih tahu kapan itu kiamat. Nggak dikasih tahu ciri-ciri kiamat bagaimana. Kalau kiamat sugro, kiamat kubro pasti ada. Ya, kalau sugro kayak sekarang saudara-saudara kita yang di Sumatera, mudah-mudahan Allah segerakan bencana yang ada di Sumatera, Allah mudahkan segala urusan yang ada di Sumatera, Allah jauhin bala yang ada di Sumatera untuk kita khususnya, Allah jauhin mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang saya tahu sama Jibril SAW kapan itu kiamat. Tsunami, gempa bumi, ya itu kiamat sugro. Kecil kiamatnya, nggak gede-gede banget. Tapi bagaimana kalau misalkan kita ngerasain kiamat sugro? Ya semua pasti ngerasain, ya. Walaupun kita kampung ini kampung kita di akhir tahun ini kita baca burda, kita baca maulid, ya. Di akhir tahun kita membuat hal-hal baik. Di akhir tahun menuju ke awal tahun kita mempunyai kegiatan-kegiatan yang baik. Tapi di belakang kampung kita atau di depan kampung kita, di kanan kampung kita, di kiri kampung kita ada maksiat itu bagaimana? Kayak tahun 2019-2020 kita mau maulid, tapi banjir gak? Majlis ketanggalan kerendam gak majlis? Kalau gak majlis, kalau juga sedang pula bersebetis, karena ada yang namanya bala. Malamnya kita berbuat baik apa enggak? Berbuat baik. Walaupun belakang kanan kiri kita berbuat maksiat kepada Allah, yang namanya bencana kita pasti kena. Tapi dapat keringanan enggak begitu dalam banget. Ya, masih ada stres Allah kasih keringanan buat kita. Nah ini yang hadirin. Jangan sampai dalam tubuh kita, kata Syekh Muhammad Al-Maliki, tarhib minal kibir wal ijab. Jangan sampai ada dalam diri kita, dilarang banget sama Syekh Muhammad Al-Maliki, daripada kesombongan dan membanggakan diri. Wa Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah min kana fi qalbihi mithqala dzarratin min al-ibil. Faqala rajulun inna rajulu yuhibbu an yakunu thawbahu hasanan wa naqluhu hasanan. Qala inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibir batrul haq wa ghamtul nas. Dari sahabat Anas bin Mas'ud. Sahabat Anas bin Mas'ud ini juga termasuk periwayat hadis paling banyak juga. Dari Rasulullah SAW bersabda kepada kita semua, la yadkhulul jannah man kana fil qalbihi
nggak bakal namanya orang yang masuk surga kalau ada dalam hatinya mithqala dzarratin minal kibir, sedikit sekecil apapun dalam hatinya mempunyai rasa sifat sombong. Faqala rajulun, kemudian Anas bin Malik, rajul ini sahabat yang namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, inna rajulun yuhibbu an yakunu thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, apakah yang sombong itu termasuk orang yang mempunyai baju bagus? Bajunya bagus, ya, Burberry, apa, TNF, apa lagi, barang-barang brand, apa, Villa, ya kan? Baju bagus nih, baju pokoknya gamisnya Haromen, Dava, ya kan, bagus-bagus. Kata Anas bin Malik, wana anu bin hasanah, dan sendalnya juga bagus, sendalnya lebel-lebel yang pakai lari 300 meter putus, ya kan, kagak, sendalnya bagus, cakep ya Rasulullah, bisa dipakai baju cakep, sendal cakep, setelahnya bagus, ganteng, rapi, mahal. Kira-kira itu termasuk orang sombong apa enggak Rasulullah? Rasulullah SAW, lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan lagi, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah. Allah indah ya? Indah wa yuhibbul jamal, dan Allah suka sama orang-orang yang berindah, menghias dirinya dengan rapi, bukan ada yang tanpa kesombongan. Orang sekarang bagaimana? Zaman Nabi baju bagus apaan sih? Iya kan? Tapi Nabi mentauhid lagi, mengingatkan lagi, Nabi menguatkan lagi buat kita, sungguhnya Allah itu indah. Allah suka sama orang-orang yang indah. Jadi mau gamis kita branded, mau pakaian kita branded, tapi jangan yang namanya menghujat, jangan namanya meledek orang. Gamis ente, gamis pegu tuh, jangan. Sendal ente, sendalnya jelek, jangan. Baju ente gak ori, jangan. Itu termasuk orang sombong namanya. Ya, tapi yang dimaksud dengan Nabi bukan termasuk pakaian yang bagus, bukan termasuk sendal yang bagus, tapi yang dimaksud orang sombong, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu suka indah, Allah itu indah, dan Allah suka orang yang indah. Al-kibir, kata Nabi, yang termasuk orang sombong, batrul haq, orang yang selalu menolak yang namanya kebenaran. Dia benar kagak mau, tapi kirain udah baik min Allah, udah jauh sama Allah, dia baru mau. Tapi tergerak min Allah, ketika dekat sama Allah, dia nggak mau. Dia malah jauh sama Allah. Dikasih ajak dekat sama Allah kayak begini di akhir tahun, ya enggak? Di akhir tahun menuju awal tahun kita baik berbuat kayak begini. Walaupun kita ada dunia itu kita bakar-bakarnya nggak nyenengin diri, kan begitu? Kita malu diam, kita bakar petasan, kita nyenengin diri, ya kan? Memperingati maulid, kita baca maulid, kita baca burda, ya itu bukan salah satu termasuk yang namanya hubbu dunia, nyenengin diri kita sendiri. Kita akhir tahun menuju awal tahun kita berbuat yang baik-baik. Jangan sampai kita menolak kebenaran. Apa sih di majelis saban hari ngaji mulu, bagus banget. Kalau ngaji gimana nih? Apa yang kita perbuat dalam kampung kita? Kampung kita mau jadi apa modelannya? Kalau nggak ada tempat-tempat seperti ini, dari tempat seperti inilah Allah jauhin balak buat kita. Adanya tempat yang menunjukkan kebenaran jalannya Allah, adanya tempat untuk senantiasa zikrullah, Allah bakal jauhin yang namanya untuk jauh kepada Allah. Dan itu enak banget sahabat. Malam minggu ada pengajian, malam Sabtu ada pengajian, malam Jumat ada baca ratib. Ya, sampai malam tahun baru begini kita masih ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita di malam hari ini membaca maulid, membaca burda, membaca kitab, mudah-mudahan Allah jauhin balak buat kita. Mudah-mudahan urusan kita dalam dunia mubarakah, amin ya rabbal alamin. Wa dhammun nasi, dan selalu meremehkan orang lain nih, yang termasuk orang sombong, kata Nabi. Yang dibilang orang sombong itu bukan termasuk bajunya bagus, sendalnya bagus, akan tetapi Allah itu suka, innallaha jamil, Allah itu indah, wa yuhibbul jamal, dan Allah itu suka sama orang-orang indah. Itu Allah suka seperti itu. Al-kibru, kata Nabi, yang sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Yang sombong dibilang sama Nabi itu yang gak bakal masuk ke surga, yang selalu menolak kebenaran, dan ghamtun nas, dan selalu meremehkan orang lain. Tuh, jangan sampai kita ngeremehin orang. Elah, bisa apa sih itu dia? Dia kan apa sih yang dia bisa? Kalau bisa apa dia mah nggak boleh tuh begitu. Guru kita oleh Al-Habib Zaid bin Ali Bawa Bisri
Ada satu tulisannya tuh. Lantas al ahada man anta walakin isal ahada man ana. Jangan tanya dia siapa, dia ngapain, dia apaan kegiatannya, dia ngapain kerjaannya. Jangan kita tanya dia kayak gitu. Walakin isal ahada man ana. Akan tetapi tanya diri kita sendiri. Apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan dalam dunia, amaliyah apa yang kita kerjakan. Bukan semena-mena kita tanya orang dia begini, dia begitu, kita juga begini begitu. Ya, sekarang kan udah enak banget zaman udah canggih apa enggak? Canggih luar biasa. Manusia Allah kasih otak, Allah kasih pikiran, bisa membentuk apapun yang diinginkan. Di luar pikiran kita orang, ya, di luar pikiran kita orang yang Allah kasih otak, yang Allah kasih pikiran, bisa membuat apa yang diinginkan itu bisa berbuat. Nah, yang inilah yang meremehkan orang, kata Nabi. Jangan sekali-kali kita meremehkan orang. Lantas al ahadaman anta walakin isal ahadaman ana. Jangan tanya dia siapa, dia ngapain, dia berbuat apa. Akan tetapi tanya ini kita siapa, apa yang mau kita perbuat, apa yang mau kita kerjain, amalan apa yang senantiasa kita gunakan dalam dunia maupun akhirat. Perbanyak mana, yang lebih dekat mana, lebih dekat akhirat atau lebih dekat dunia. Amal yang apa yang kita punya, amal apa yang kita punya. Kadang orang baru sembahyang di masjid, dia subuh aja, dia subuh dikerjain, bertenggernya bukan main. Kadang orang baru ngasih makan di mat berkah, segala macam dari pengek, mencari kegiatan dalam masjid. Tapi apakah golbunnya menjadi golbun salim? Apakah hati dia menjadi hati yang bersih? Ketika nanti meninggal dunia, adalah hati, bukan suatu pekerjaan dalam dunia yang kita dapat dari siksa kubur kita. Apa yang kita dapat nanti amalnya apa? Ketika meninggal dunia, malaikat menanyakan kepada organ tubuh kita. Kalau sekarang masih bisa kita apalin, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man kitabuka, wa man kiblatuka, wa man ikhwatuka. Apa gak kira-kira? Bisa apa? Saya pas sudah mati, udah dikubur, masuk dalam liang lahat, dikapanin, disolatin, dipendem. Ada kita ngomong Allah Subhanahu Wa Taala, man nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man kitabuka kitab Al-Qur'an, wa man kiblatuka kiblatu fi baitillah, wa man ikhwatuka ikhwani muslimin muslimat. Ada kita bisa ngomong begitu. Sekarang lidah kita lancar ngomong kayak begitu. Tapi udah masuk dalam kubur, bukan amalan apa-apa lagi ditanya sama Allah. Bukan perbuatan apa yang dalam dunia kita kerjain, tapi amaliyah apa yang kita kerjain dalam dunia yang bisa membawa kita ke dalam kubur sampai ke dalam surga Allah. Ketika meninggal dunia hadirin, mereka tanya kepada kita dari organ kepala, man rabbuka, wa man nabiyuka. Keluar suatu cahaya dari kepala kita, khurujan nur min ar-ras. Keluar cahaya dari kepala kita, ditanya sama itu cahaya, malaikat nggak usah ditanyain. Karena ini manusia sering bersujud kepada Allah, nggak perlu ditanyain lagi. Pindah malaikat tanya ke organ tangan kita, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man kitabuka, wa man ikhwatuka. Keluar lagi cahaya, khurujan nur min ar-ras. Keluar cahaya dari kedua tangan kita. Ya Rasulullah, udah masa ya Rasulullah, malaikat udah masa tanya lagi. Ngapain tanya lagi? Ini orang tangannya sering nyata kebaikan. Ini orang tangannya sering bersedekah. Ini orang tangannya sering membantu apa yang dijalankan Allah, telah diberikan dibantu sama ini orang. Udah nggak usah tanya lagi siapa Tuhannya, siapa nabinya, siapa kitabnya, apa kiblatnya, nggak usah tanya lagi deh. Bingung nih malaikat yang nanya ini. Kepala bagus, sering sujud, tangan sering sedekah, kaki ditanya. Man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka. Malaikat tadi pala udah, tangan udah, kaki tanya juga. Ini orang kaki sering jalan ke majelis, sering jalan ke masjid, sering ngelakuin hal-hal baik. Keluar rumah lihat fisabilillah, keluar rumah bagus kaki langkahnya, keluar kanan masuk kiri, keluar rumah baca bismillah dulu. Udah mau ditanyain pakai Tuhan siapa, nabi siapa. Bagus nih orang. Enak gak begitu? Ngaji jangan enakan doang. Ngaji, sholat sama Allah deketin. Enak tuh, enak tuh, ya enak. Enak kalau yang orang itu. Tapi kita nggak tahu orang siapa ya. Walaupun kita termasuk orang-orang yang soleh. Oke. Ketika malaikat udah bingung nanya pala, tangan, kaki, satu yang nggak bisa selamat untuk kita adalah hati.
Kalau kita selamat nih, kepala kita selamat, tangan kita selamat, kaki kita selamat, ada cahaya yang keluar. Satu malaikat bakal bertanya kepada kita, yang nggak bakal kita bisa lolos. Di organ mana ditanya sama malaikat? Fisuduri, dalam hati kita masing-masing. Banyak orang yang sering bersedekah, tapi tangan kanannya memberi, tangan kirinya selfie. Ya, sering bersujud kepada Allah, jika sampai pada hitam 2 biji, ya, nggak tahu tuh sejarah digosek di jidat atau di mana, nggak tahu modelannya. Sujud sering banget, tapi ketika sholat pengen dipandang orang, ketika sholat menghujat orang, hatinya dia dengki sama orang. Ketika dia jalan ke musola, ke masjid, ada orang lagi nongkrong, hati dia berucap, kapan mau sukses tuh anak? Dia nggak ucap, tapi hati dia berucap. Itulah yang membuat kita berat untuk masuk ke dalam surganya Allah. Semua organ kita aman, hati kita belum tentu. Bersihin kita punya hati, rapiin kita punya hati, jangan dengki sama orang, jangan gugut sama orang. Bersihin semua hati kita. Kalau hati kita udah bersih, luarnya pasti rapi. Kalau luarnya rapi, dalamnya kagak, buat apaan? Beli handphone bagus, iPhone 17 Pro Max, dalamnya Xiaomi, bagus gak? Kagak. Kan? Replika, HDC, kagak bagus. Kita beli barang bagus, ibarat kata beli kucing dalam karung, kagak ada bagus-bagus ya. Kita pakaian kita bagus, rapi, apa segala macam, tapi hati kita, inilah hati kita yang menentukan nanti kita bisa menjawab man rabbuka wa man nabiyuka wa man kitabuka. Wan Abdullah bin Mas'ud juga. Ini kan Abdullah bin Mas'ud. Anahu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah ta'ala?" Ya Rasulullah, perbuatan amaliyah apa yang Allah paling sukai? Nih, poin buat kita. Poin ini, ingat-ingat. Anas bin Mas'ud bertanya kepada Allah, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amaliyah apa yang Allah paling suka? Kalau Allah udah suka, kita ikut-ikutin, kan Allah jadi suka sama kita. Kesukaannya Allah kayak gini, kita ikutin itu kesukaannya Allah. Kita jalanin kesukaannya Allah, Allah bakal suka sama kita. Tapi kalau kita nggak ikutin kesukaannya Allah, ya jangan harap Allah suka sama kita. Kata Anas bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayo amalin habbu ilallah ta'ala. Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa membuat Allah suka sama kita? Apa yang paling Allah suka ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat pada waktiha. Yang pertama, sholat 5 waktu di awal waktu. Itu perbuatan amaliyah yang Allah paling suka. Sholat 5 waktu di awal waktu. Satu tuh. Kultu, kemudian Anas bin Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah, "Summa ya Rasulullah." Terus kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Birrul walidain." Berbakti kita sama orang tua. Yang pertama, sholat 5 waktu di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain. Yang kedua, senantiasa kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mau orang tua, mau mertua, harus kita berbakti. Itu tetap orang tua kita juga. Kudu namanya, kudu, bahasa Betawi kudu. Harus kita berbakti keduanya. Summa ayyin ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Yang pertama, sholatul awal waktiha, wa tsaniyah birrul walidain. Yang pertama, sholat awal waktu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Nah, ini kita jihad bukan jihad angkat pedang, bukan. Sekarang kita harus jihad juga. Ujian cobaan buat kita mau tahun baru, jalan-jalan ya, keliling ke Monas, terus ke Poris kita ya. Tapi kan itu kita harus kawan tuh, kawan nafsu kita. Kita ke Poris, apa ke Monas, apa ke Majlis ya. Itu kan kita harus perang orang nafsu kita. Apalagi kita sampai bawa anak ke Majlis, ya. Anak dibawa semuanya, dibawa semua anak bini dibawa. Udah kita masuk ke Monas deh, ke Monas gak ada apa-apa, kita ke Kalimanya ya enak. Itu termasuk giat apa enggak? Termasuk giat fisabilillah. Ketika keluar rumah, bagi yang belum keluarga, keluar rumah, ya Allah hujan lagi tahun baru, enak mah rebahan aja nih di rumah, kayaknya gak usah ke majlis. Tapi kalau kita lawan, berangkat terus ke majlis. Berangkat nih, malam tahun baru kita harus di majlis. Kita baca burda, baca maulid, baca kitab, kita selawat kepada Rasulullah SAW, kita memuji Allah, kita memuji Rasulullah SAW, kita niatin
Ketika kita keluar rumah dengan niat yang tersebut, semua setan-setan yang ada dalam diri kita terkalahkan udah. Kita menang dalam medan perang melawan hawa nafsu. Tapi kan kadang kita baru melecak di kita tangan keluar, ya hujan lagi. Itu udah nggak usah ngaji, ya kan rebahan, makan Indomie 2 telur 3, sawi sekebun kan. Udah enak dan good, ya kan? Tapi kalau kita bisa perang melawan hawa nafsu kita, dia bisa bilang termasuk namanya itu. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, lauli istazadduhu lazadadani. Kalau aku bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, yang bisa apa yang amalia apa yang dikerjakan yang paling disukai sama Allah, kalau aku bertanya lagi kata Abdullah bin Mas'ud, itu Nabi bakal ngejabarin lagi. Nabi bakal ngasih tahu lagi apa yang paling pekerjaan apa yang disukai sama Allah. Tapi harus kembali stop bertanya ketika udah jihad fisabilillah. Karena kalau udah jihad fisabilillah itu udah paling masya Allah banget, udah mengalahkan segalanya. Tapi tetap ketika jihad fisabilillah, tetap kita harus ikutin yang nomor 2, birrul walidain. Kalau kita berbakti sama orang tua kita, percuma kita jihad di jalannya Allah, tapi orang tua kita di rumah nangis sama kita. Percuma kita ngaji ke sono ke sini, cium tangan sama Habib, cium tangan sama Kiai, bolak-balik, sampai hidung pada merah, hidung kita pada sakit, tangan Kiai, tangan Habib pada lecet, kadang pakai batu giginya hilang ditarik, kan sampai hilang tuh batu. Percuma kita ngaji kemana ke sono ke sini, kita cium tangan orang sama wali sama siapa. Tapi di rumah kita punya konten hidup, konten keramat luar batang yang paling insya Allah, masya Allah. Keramat dalam batang kita, luar batang kita dari orang tua kita. Apapun yang ada masalah dalam dunia, kuncinya ada di rumah kita. Siapa lagi kalau bukan orang tua kita? Mudah-mudahan orang tua kita sebanyak Allah ta'ala babal ilmu, Allah ta'ala bermaghfirah, Allah ta'ala berjan, Allah mengenal lebih kami ilmin la yanfa, wa min qalbin la yaksha, wa min asmin tasbau min atis sebelum kita baca Rasulullah subhanahu wa ta'ala berizat yang maizikun, wassalamu ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin ya rabbana tarafna bi ahnana tarafna wa annana ashrafna lalladhu ashrafna wa tu'alina tawbah tasilu kulla hawbah واستر لنا عوراتي وآمن رواتي وابر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإيمان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا باحتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل زول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآله وصحبه إلى لقاص صحبه والحمد لله بالبدر والثناء.